Oke, sobat netizen, ini adalah pelabuhan Dumai Riau, yang mana di sini memang kapalnya bagus. Nah, di sini pihak kepolisian dan juga TNI yang ada di Dumai Riau itu sekarang sudah melakukan penjagaan ketat wilayah mereka dengan melakukan patroli dan menghimbau masyarakat jika menemukan orang asing yang mencurigakan termasuk Rohingya itu segera dilaporkan ke pihak TNI yang terdekat. Di situ ada nomornya untuk melaporkan mereka ya jika ada hal-hal yang mencurigakan orang asing masuk. Karena sebelumnya di sini pihak kepolisian mengatakan bahwa ada orang Rohingya yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu lewat jalur darat untuk kembali ke Malaysia gitu ya. Jadi mereka ini diantarkan lewat jalur darat menggunakan mobil Avanza dan juga Kalia, sehingga seolah-olah mereka ini diturunkan di jalan yang dianggap sebagai orang Rohingya yang berjalan kaki selama 9 hari. Kemarin kan pengakuannya gitu ya, mereka terluntang-lantung di jalanan dari Aceh katanya ke Dumai Riau, itu menempuh perjalanan selama 9 hari, padahal itu bohong. Mereka ini diantarkan oleh mobil guys gitu. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan dari beberapa sumber dan juga penjelasan dari pihak kepolisian kenapa 3 lokasi ini rawan didatangi oleh orang-orang Rohingya sehingga menjadi tempat keluar masuk, gerbangnya keluar masuk orang Rohingya dan juga berproses. Dan ada 3 negara yang membuat orang-orang Rohingya ini bebas keluar masuk negara tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini kan kita bingung ya. Ternyata orang-orang Rohingya yang diselundupkan ke Indonesia itu turun di Aceh. Ternyata bukan pertama kali mereka datang ke Indonesia, tetapi sudah bekerja selama 2 tahun di Malaysia. Jadi ada yang 7 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang beberapa tahun, ada berapa ya, sekian tahun gitu ya. Mereka itu akhirnya ke Indonesia lagi. Kenapa mereka dari Malaysia, kemudian ke Bangladesh, kemudian ke Indonesia, ke Malaysia, ke Bangladesh. Terus-terusan berputar ya ke situ ya. Nah, jadi di sini gerbangnya. Mereka turun di Aceh itu ya, mereka ditempatkan di Aceh, kemudian tujuan mereka untuk berproses ya. Kan mereka dalam kasus TPPO dijelaskan oleh oknumnya kepada pihak kepolisian bahwa kedatangan mereka ini untuk mencari pekerjaan gitu ya. Nah, maka dari itu ketika mereka bisa berhasil masuk lewat Aceh, tujuan yang pertama mereka lakukan adalah ke Sumatera Utara karena isu ada pembuatan KTP palsu ataupun dokumen dari Indonesia secara palsu. Nah, kemudian setelah dari Sumatera Utara, dari kota Medan, mereka ini akan berlabuh ataupun melalui jalur darat ke Dumai Riau karena sudah mendapatkan dokumen-dokumen resmi seperti KTP palsu dari Indonesia untuk mencari pekerjaan ke wilayah Malaysia. Itulah mengapa di sini polisi menjelaskan orang-orang Rohingya yang dari Aceh kemarin itu dianggap terlontang-lantung jalan kaki 9 hari. Ternyata polisi sudah menyelidikinya, mereka diantarkan oleh sebuah mobil dan diturunkan di jalan seolah-olah harus ditolong. Nah, jadi di sini juga kan ada kabar jika Pulau Galang Riau itu sebagai tempat penampungan. Nah, ini bahaya juga. Nanti mereka ini ketika ditampung bisa langsung kabur ke Malaysia. Kalau kabur ke Malaysia sih bodo amat ya, maksudnya kan ini mengurangi orang-orang yang ada di Indonesia, orang yang masuk ke Indonesia dari Rohingya itu kan kita tentunya setuju ya mereka kemudian ke Malaysia. Tetapi setelah mereka berhasil kerja di Malaysia dengan dokumen-dokumen yang mereka buat secara palsu di Indonesia, itu mereka akan kembali lagi ke Bangladesh setelah mendapatkan uang ataupun gaji kerja di Malaysia. Nah, kenapa mereka dari Indonesia ke Malaysia kerja, kemudian mendapatkan uang dari Malaysia itu? Mereka tidak langsung ke Indonesia lagi, karena mereka ke Bangladesh untuk mengajak saudara-saudara mereka untuk bekerja juga dan membawa mereka ke Aceh. Setelah ke Aceh, kemudian akan berproses lagi ke Medan, karena di Medan juga ada orang-orang Rohingya kan. Kemudian setelah itu mereka ke Dumai Riau. Setelah ke Dumai Riau, mereka membawa orang-orang baru ke Malaysia, kemudian nanti pulang lagi ke Bangladesh, kemudian ke Aceh lagi. Terus berproses seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini negara yang bisa membuat orang-orang Rohingya ini bebas keluar masuk adalah Indonesia, Malaysia, Bangladesh, ataupun juga Myanmar. Itu ya teman-teman. Dan gerbang mereka masuk adalah Aceh, kemudian mereka berproses untuk membuat dokumen adalah Kota Medan ataupun sekitaran Sumatera. Dan mereka ini gerbang keluarnya adalah Dumai Riau. Itulah yang patut kita curigai kenapa Pulau Galang menjadi
akses yang direncanakan sebagai penampungan bagi orang-orang Rohingya. Lalu seperti apa tanggapan dari UNHCR ketika orang-orang Rohingya ini ada yang diselundupkan? UNHCR di sini tahu ya adanya orang-orang Rohingya sebagian diselundupkan, tetapi orang-orang Rohingya yang diselundupkan ini tidak bisa dipidana ataupun ditahan karena mereka dianggap sebagai korban ataupun juga ditetapkan sebagai pengungsi. Dan yang diperbolehkan UNHCR untuk ditahan itu adalah oknumnya saja. Seperti itu jadi teman-teman ceritanya. Jadi meskipun orang-orang Rohingya ini ada sebagian dari kasus TPPO ataupun yang diselundupkan tetaplah diterima oleh UNHCR. Maka dari sini yang sebenarnya yang merepotkan petugas pihak kepolisian kita adalah UNHCR. Di sisi lain mereka menampung orang-orang yang diselundupkan, tetapi bagian soal hukum ataupun adanya aksi kejahatan itu dilimpahkan ke pihak kepolisian. Jadi di sini UNHCR ini merepotkan pihak kepolisian karena tidak mau bertanggung jawab kalau ada soal pelanggaran hukum dan itu dilimpahkan ke pihak kepolisian. Mereka pokoknya maunya nampung aja, baik itu yang diselundupkan ataupun yang dianggap terdampar, padahal tidak darurat juga sebenarnya. Maka dari itu di sini kesimpulannya yang diincar lokasi bagi orang-orang Rohingya masuk itu adalah Aceh, kemudian berprosesnya di Medan untuk membuat dokumen palsu, dan Riau, Dumai Riau sebagai pelabuhan terakhir mereka ke Malaysia yang suatu saat nanti kembali ke Bangladesh dan masuk lagi lewat Aceh, keluar lagi lewat Dumai Riau. Terus-terusan mereka akan berputar seperti itu dengan mengajak saudaranya yang ada di sana, guys. Ya setidaknya di sini yang harus dijaga ketat adalah Aceh berarti ya, kemudian kota Medan, dan juga di sini Pulau Galang atau pelabuhan Dumai Riau itu harus dijaga ketat. Kalau semua ini dijaga ketat, pokoknya jangan sampai ada penampungan deh di Dumai Riau juga di sini, karena itu akan membuat mereka ini bebas ya keluar masuk, apalagi di Aceh sudah ada penampungan, kemudian nantinya di Dumai Riau ada penampungan, ini sangat berbahaya sekali. Melancarkan aksi mereka bisa bebas keluar masuk negara dan keluar masuk wilayah di Indonesia. Batam Jet 3 Kamis 4 Januari yang ada di Dumai Riau ya, kapal Batam. Jadi seperti itulah ya kesimpulannya teman-teman, bisa dipikir-pikir coba. Itu sangat masuk akal sekali karena kemarin yang ada di Sumatera Utara dan juga di Aceh Utara itu mengatakan seperti itu. Mereka ini merasa ditipu agen karena mereka sudah ada di Malaysia 2 tahun. Nah, kenapa ada di Malaysia 2 tahun kemudian mereka ke Bangladesh, Myanmar lagi kan? Seperti itu ya. Kemudian ke Indonesia lagi, ingin ke Malaysia lagi. Inilah yang menyebabkan kita ini curiga. Meskipun di sini sudah tahu ya banyak tindak kejahatan, tetapi UNHCR tidak mau tahu, semuanya dipasrahkan ke pihak kepolisian.